Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bejana dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan, saya singkat HDM. Puji Tuhan saudara, Tuhan masih beri kesempatan terus ya kepada saya untuk melayani pelayanan ini lewat YouTube, tapi Roh Kudus kan berembus tanpa batas. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya akan melandasi lebih dulu ya dengan firman. Ya, saya tetap dalam bingkai besar saya. Firman, doa dan pengurapan. Puji Tuhan saudara-saudara ya. Kita masuk Rabu yang terakhir nih ya. Ya, Rabu terakhir ya. Bulan April ya. Tanggal 24. Benar. Rabu terakhir ya. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam bulan Mei, di mana kita nanti akan memperingati ya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan terus dilanjutkan dengan Pentakosta, di mana Roh Kudus akan dicurahkan. Ya, ada gereja-gereja yang melayani itu menjelang Pentakosta doa 10 hari ya, ada, tapi ada yang tidak. Mari saudara, saya mau menyampaikan melandasi pelayanan saya ini dengan di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Begini saudara, ya, 55 Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku, kunya besar firman Tuhan, ya, yang keluar dari mulutku, mulutnya Tuhan. Ia, firman itu loh ya, tidak akan kembali kepadaku, kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Tuhan yang kehendaki. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saya beri tema firman-Nya pasti berhasil. Bab di sini ada kata-kata berhasil, saudara. Ya, berhasil, saudara tahulah. Kata-kata berhasil itu, wah, haleluya. Berhasil baik di dalam sekarang ini, saudara. Kita hidup dalam dunia dan tentunya sampai nanti di dalam kerajaan yang kekal. Hidup kekal selama-lamanya. Oh, haleluya, mohon. Terima kasih ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia hidup. Dia sudah memberikan jalan kelepasan, keselamatan kepada saudara, sehingga kita nanti boleh menikmati soteria. Segala dosa kita sudah dihapus di atas kayu salib dengan darah yang tercurah di atas kayu salib. Saudara sudah dibasuhnya, saya dibasuhnya, dan dilepaskan, dibebaskan daripada sengat maut itu. Haleluya, puji Tuhan. Firman-Nya pasti berhasil. Kalau saudara menyelidiki Alkitab ini, saudara akan menemukan banyak sekali. Bagaimana ketika Tuhan bersabda, bagaimana Tuhan ketika berkata-kata, ketika Tuhan berfirman, semuanya berhasil, semuanya terjadi. Ada buktinya, ada faktanya real. Bukan hanya narasi, saudara. Bukan hanya opsi, tetapi sungguh-sungguh nyata. Dan ini harus dibuktikan, saudara. Bukan hanya tercatat di Alkitab. Firman Tuhan mengatakan hukum-hukum yang di sini ini mati, tapi dihidupkan oleh Roh Kudus. Demikian, saudara-saudara. Biar firman ini dihidupkan oleh Roh Kudus, dan kita boleh saksikan bahwa Dia, Yesus Tuhan kita, Sang Juru Selamat, yang akan memberi kita soteria, keselamatan kekal. Keselamatan hati, diberikan, dibebaskan kita daripada segala dosa, dibebaskan dari segala hal-hal yang merintangi iman kita ketika kita ini masih ada di bumi ini. Haleluya. Firman-Nya pasti berhasil. Saudara, saya akan memberi contoh, saudara, ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan sudah masih terus ya melakukan apa yang dikehendaki, saudara. Sampai Dia juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ini, saudara, ya, ini kalau tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Itu kan banyak.
saya mau membaca sepintas-sepintas ya, tapi nanti ada poinnya yang saya ingin membuktikan bahwa apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang disabdakan Tuhan, apa yang Tuhan perkatakan, itu pasti berhasil. Luar biasa, saya beritahu. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Di dalam Injil Yohanes pasal 21 ini sudah sering saudara dengar kan, saat-saat kita mendengarkan khotbah, khususnya menjelang Tuhan Yesus mau naik ke surga, di mana Tuhan Yesus masih mendatangi murid-muridnya. Dan ini di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14, judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kalau saudara membaca ayat yang ke-14, ya, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya yang keberapa? Dikatakan yang ayat 14 begini, saudara. Ya, Injil Yohanes pasal 21 ayat 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sudah 3 kali loh, saudara. Ya, yang pertama itu waktu itu tidak ada Thomas, yang kedua ada Thomas, komplit. Yang ketiga ini, saudara. Ya, di mana? Di Danau Tiberias. Dan ini ada ceritanya, saudara. Ya, ayat 1 begini, saudara. Ya, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Terus ya, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anaknya Zebedius, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mengapa? Ya, murid-muridnya ini kembali seperti ini, saudara. Ya, memang dulu dia ini, ya, mayoritas kan penjala ikan. Nah, tempatnya ya di Danau Tiberias ini, ikannya banyak sana, saudara. Tidak tahu sekarang, saudara, ya, dengan saat itu ya. Nah, ini mereka sudah melihat Yesus bangkit, sudah 2 kali diberi Tuhan datang kepada dia, menampakkan diri kepada dia. Tapi ini Simon Petrus, ya, dia mau kembali menangkap, dan akhirnya juga yang lain-lain juga ingin ikut dia. Nah, di sini, saudara, ini pelajaran ini ya, di pasal 21 ayat 1 sampai 14 ini banyak ini. Pengertian menurut saya ya, pengajaran banyak. Ini yang pertama, ini mengenai ayat 1 ini, kenapa ya? Mereka kan sudah dipilih Tuhan, ya, sebagai penjala manusia. Panggilan loh ini, saudara. Tapi padahal sudah Tuhan menampakkan diri kedua kali ada bangkit. Ya, tapi toh ini sepertinya mau kembali kepada profesinya yang mula-mula, yaitu penjala ikan. Kenapa? Ya, ini banyak pengertian, saudara. Ya, kalau saya hanya singkat saja, mungkin saja dia nganggur. Nganggur, saudara, ya. Nggak ada apa ya, nggak ada pekerjaan, nggak ada apa-apa ya. Ini kalau kita mau coba ini banyak, saya tidak sampai ke situ, saudara, ya. Terus yang kedua mungkin kecewa dengan keadaan yang terjadi, saudara. Ya, ini itu saja. Itu kalau diceritakan banyak. Saya tidak sampai menceritakan itu, saudara. Lalu saudara-saudara, mereka menangkap ikan. Coba saudara perhatikan. Tetapi di sana semalam-malaman dikatakan, ya, mereka tidak menangkap apa-apa. Nihil. Kan tidak masuk akal, saudara. Jagonya nelayan, saudara. Tempatnya ikan yang banyak, tapi toh tidak dapat. Nah, ini juga ada pengertian yang artinya juga banyak, saudara. Ya, salah satunya adalah di luar Tuhan. Ingat, di luar Yesus, di luar Tuhan kita, jangan harap mendapatkan hasil,
saudara. Nah ini terjadi, saudara. Ya, tidak ada pendapat, sudah selesai. Dia berangkat malam, biasa kalau nelayan itu berangkatnya malam, pulangnya pagi. Memang kalau siang nggak bisa, saudara, ya, nggak mungkin masuk ikan. Ayat 4 begini, saudara. Ketika hari mulai siang, udah siang nih, Yesus berdiri di pantai. Loh, Yesus ada di pantai. Ya, di pantai itu, di pantai Danau Tiberias itu, saudara, ada Yesus. Tapi saudara lihat, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tidak tahu, segitu banyaknya muridnya tidak ngerti itu Yesus, saudara. 3,5 tahun bersama-sama dan Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri 2 kali. Tapi cara Yesus tetap dia kok. Ya, ini juga pengertiannya macam-macam, saudara. Ya. Apa karena dia tidak menangkap apa-apa, panik, saudara, ya. Udah kayak putus asa, sehingga dia itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Nah itu, saudara, saya tidak menceritakan ini, yang ini saya tidak ceritakan ini. Saya mau bicara tentang firman-Nya ini loh. Pasti berhasil, nanti saudara akan lihat. Ya, karena dalam Yesaya 55:11 itu kita buktikan, saudara. Lalu saudara-saudara, ayat 5 dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ya, ini saya beritahu. Di luar Yesus Tuhan kita, jangan harap mendapatkan apa-apa, saudara. Mau bisnis, mau melayani, atau apa saja lah. Ya, pengertiannya saya begitu. Ini nanti, saudara, banyak ini. Saya tidak menyampaikan itu bisa disebarkan lebih banyak, saudara. Terus, Yesus berkata begini, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menaiknya lagi karena banyaknya ikan. Loh, ayat yang ini loh, alat yang ke-6 ini loh, tidak masuk akal. Sudah siang. Tapi kenapa? Ketika Yesus berkata, tebarkanlah, loh, itu dia tidak tahu bahwa itu Yesus kok berani menebarkan. Nah, ini pengertiannya banyak yang menafsirkan kan macam-macam. Ya, macam-macam. Ya, saudara-saudara perhatikan baik-baik. Barang siapa mau melakukan pekerjaan apapun, saya berani perkatakan begini, saudara, karena saya juga pernah bisnis sekuler. Sebelum jadi hamba Tuhan full time, saya berjalan bisnis, bisa bekerja, tapi sekarang saya nggak boleh bekerja karena saya menjadi hamba Tuhan di gereja saya, gereja Salmasi Pringgading, harus full time, tidak boleh bekerja. Saya tinggalkan pekerjaan saya full time. Saya hidup dari iman, dari pelayanan, saudara-saudara. Ya, ini saudara-saudara. Ya, kalau saudara yang melayani maupun bekerja sekuler mau bekerja rohani gerejawi, kalau mereka mau melayani, mau mengerjakan segala sesuatu tanpa Yesus, di luar Yesus, tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Lo percaya enggak? Lo benar kok ini kok. Nah, ya ada buktinya. Ya udah, saya enggak sampai ke situ, saudara. Tapi saya hanya menyampaikan nanti ini loh, saudara. Perkataan firman Tuhan, sabdanya Tuhan, perintah Tuhan adalah tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dikatakan maka akan kamu peroleh. Luar biasa ya. Oh, ini punya arti lain, saudara. Ya. Tapi ini benar-benar dilakukan, saudara, tanpa dia mengerti bahwa itu Yesus dilakukan. Karena katanya ada yang seperti ya karena panik ya, pokoknya apa kata orang ya dilakukan gitu ya. Nah, tapi saya melihat sisi lain, saudara. Saya melihat gerakan refleks dari murid karena mereka ikut Tuhan 3,5 tahun ya. Roh Kudus juga ikut bekerja di dalam mereka, meskipun mereka belum mengalami yang namanya Pentakosta, tapi ada suasana kebatinan itu dengan Tuhan Yesus secara refleks. Ada cerita lain, saudara. Tapi saya mau menyampaikan ini loh, perkataan Tuhan sebelah kanan.
Ini kan seringkali juga diartikan lain, saudara. Tapi ya saya ngomong sebelah kanan ya sebelah kanan, kiri ya kiri, ya depan ya depan, ya belakang ya belakang. Ya sudah, ini sebelah kanan. Lalu mereka, dan apa yang terjadi, saudara? Kalau Tuhan mengatakan, maka kamu akan peroleh, maka kamu akan berhasil. Firman-Nya pasti berhasil kalau datang daripada Tuhan Yesus. Dan mereka menebarkan, waduh, mereka mendapatkan ikan. Nah, ada yang bilang, wah Tuhan perintahkan ikan datang siang hari itu, saudara. Ya bisa sajalah, Tuhan berkuasa kok ya atas semua ciptaannya. Ini saudara-saudara, ya setelah mereka menikmati sesuatu yang luar biasa, yang mustahil itu, ini kan impossible. Nah, kayak kemarin saya khotbah ya dengan tema Mission Impossible, pelayanan saya impossible, tapi harus dibuat possible oleh Roh Kudus. Ini yang impossible dibuat possible oleh firman-Nya, oleh perkataannya, sabdanya Tuhan Yesus Kristus berhasil dan berhasil loh. Wah, setelah mereka ini terbuka dia, terbuka pikirannya. Loh, siapa dia? Mujizat sudah terjadi. Yang impossible dibuat possible. Siapa lagi, saudara? Lalu dikatakan di ayat 7, dikatakan begini. Maka murid yang dikasih itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Oh, haleluya. Sadar. Seringkali mujizat membuat kita sadar loh, saudara. Jangan bilang mujizat tidak penting. Ini loh, membuat dia sadar ketika mereka menikmati mujizat dari Tuhan. Hanya Yesus Tuhan yang dapat melakukan itu. Dan saya sering melakukan melayani ini kan, saudara. Yang Tuhan yang melakukan, tapi lewat. Dan kalau kita takut dan mengatakan begitu, saudara, ya, doa saya kan berbeda, saudara. Doa saya yaitu emas dan perak aku tidak punya. Tapi dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, engkau yang lumpuh ini loh, bangkit, bangun, berjalanlah, berjalan. Dan itu kan sudah saya sampaikan, terjadi juga kan di pelayanan ADM. Impossible. Lah, mereka melihat mujizat itu, banyak yang belum percaya, menjadi percaya bahwa dialah Tuhan Yesus yang membuat mujizat, yang pernah membuat air jadi air anggur, yang pernah buat 5 roti 2 ikan, ribuan orang dikenyangkan bahkan lebih, dan segala macam. Orang-orang yang sakit disembuhkan, ya, orang yang kerasukan dilepaskan, macam-macam, saudara, banyak sekali kan. Nah ini loh saudara-saudara, bagaimana itu firman-Nya itu pasti berhasil. Setelah itu saudara-saudara, mereka lalu terjun, ya, ke dalam danau untuk menemui Yesus. Ini sudah terusnya, saudara ya. Nah, saya tidak meneruskan ini, saudara. Saudara bisa baca kelanjutannya. Tapi saya mau menyampaikan bahwa apa yang dipermankannya Tuhan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Jangan dibantah. Siang bolong, tidak mungkin. Tidak bisa Tuhan. Tidak mungkin Tuhan. Banyak mengeluh. Mulut kita hati-hati, saudara. Jangan banyak mengeluh. Mengeluh, oke, tapi hati-hati mengeluh itu, saudara. Ya, saya juga harus belajar berdiam diri. Mohon pencerahan Tuhan Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu, baik di dalam pembicaraan sehari-hari, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mau melayani seseorang. Saudara-saudara, kita harus hati-hati. Mohon petunjuk daripada Roh Kudus. Ini saudara-saudara, ya, mujizatnya itu loh. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan menjadikan semua ini ya lewat firman-Nya. Mujizat kan itu.
saudara dapat menikmati kemurahan Tuhan, ya, soteria, kemurahan Tuhan, keselamatan kekal, hidup penuh berkat, semua itu karena mujizat Tuhan, karena firman-Nya itu mujizat. Ini terjadi, saudara. Ya, ini firman Tuhan. Nah, saya memberikan bukti, saudara. Ada yang firman-Nya itu lewat ini yang tercatat di Alkitab, cukup. Tapi juga ada ayat yang mengatakan begini, saudara, begini, coba lihat ya. Yohanes pasal 21, ayat 25 begini ya. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Ya, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, ditulis di Alkitab ini maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, itu saudara, ada yang disampaikan Tuhan langsung, tidak tercatat, tapi sudah pernah terjadi, tapi tidak tercatat, saudara. Hanya kan, sudah ilmu pengetahuan juga semakin bertambah, seperti saudara seringkali ada TV, sekarang media sosial ya, ada YouTube ini loh, saudara ya, radio segala macam lah, itu Tuhan pakai. Itu nggak ada di sini tulisannya radio, televisi, ya, YouTube. Ini ada sekarang ini karena pengetahuan semakin bertambah dari Tuhan, dan itu dipakai untuk semacam ini, saudara-saudara. Jadi saya melayani di ADM, saya belajar peka kok, saudara. Belajar peka, ya, ada banyak, tapi saya mau menjurus kepada pelayanan saya nanti ya, tuh lain saat, saudara. Ya, ini saya mengenai soal pengurapan. Pengurapan, saudara, orang biasa pengurapan banyak, tapi saya dengan jelas pengurapan dengan apa, Tuhan. Ini bulan April ya. Saya mau sampaikan, awal April tahun 2011, saya melayani HDM ini mulai bulan Agustus 2003, saudara. Jadi 2003 sampai 2010, saya tidak pernah menggunakan namanya pengurapan. Ya. Saya juga waktu melayani di luar gereja itu juga saya rindu, selain pengurapan saya juga melayani, kepengen rindu ada perjamuan kudus, saudara. Tapi toh terjadi benar ya, wah itu ada ceritanya lain, saudara. Ya, terjadi ya ketika di dalam gereja HDM bisa masuk menjadi satu ibadah. Ibadah kesembuhan dan kelepasan ya, ibadah keempat hari Minggu, saudara. Ya, itu terjadi. Ya, ini mengenai pengurapan. Ketika tahun 2003 sampai 2010 saya zaman Tuhan Roh Kudus ya bekerja kok. Luar biasa loh, ada bukunya, ada kesaksiannya, orang-orang tanya lah yang masih ada, ya mungkin sudah ada yang Tuhan panggil, tapi ada yang masih ada. Tidak pakai minyak, sama sekali saya hanya memakai firman doa dan ada pujian. Nah ini saudara, saya pakai pengurapan. Nah ketika itu saya biasa, saudara, ya, kalau belum Rabu pagi ya, kalau HDM itu kan pertama kali Rabu sore ya, jam 6, tapi pagi jam 8 saya sudah sendirian, saya waktu itu ya, sendirian saya di Jalan Pringgading nomor 24 itu, saya mesti datang dulu berdoa untuk memohon supaya Roh Kudus bekerja di tempat itu. Dan tempat itu boleh dikuduskan. Loh, tiba-tiba ada suara. Saya tahu, Roh Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang berkata, berfirman kepada saya, dan Dia memerintahkan saya. Waktu itu nama saya sudah Bejana, saudara. Karena 2008 saya ditambahi Tuhan dengan nama Bejana. Ini 2011, awal Februari, saudara. Ya, awal Februari tahun 2011.
bejana, urapi umatku supaya kuat dan menang. Saya terkejut, saudara. Urapi apa? Diurapi pakai apa? Ya saya ngomong-ngomong, saudara. Saya belajar peka terus, saudara, sejak tahun 2001 ya. Ketika saya dilawat Tuhan itu saya belajar peka lah. Nah ini saudara-saudara, Tuhan mengatakan, urapi dengan minyak. Wah, saya kaget, saudara. Minyak. Minyak apa? Wah, ini kalau minyak khusus repot, saudara. Tapi Tuhan, saya ngomong, pakai minyak apa, Tuhan? Semua minyak yang kau pakai. Tapi jangan ada alkoholnya. Oh, haleluya. Tidak tahu saya, hanya seperti itu. Ya, lalu saudara, saya selesai berdoa, saya mulai main otak saya. Wah, bahaya ini, repot loh ini, saudara. Ini tidak mudah, saudara, saya melayani semacam ini. Tapi puji Tuhan, saya taat, takut. Saya bertemu dengan pimpinan gereja, saya ceritakan ini. Puji Tuhan, kalau roh Tuhan bekerja, pimpinan gereja, lakukan. Karena itu perintah Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Tidak mudah loh, saudara. Ya, bener. Kalau Anda benar ya Anda berhasil, saudara, pasti Anda berhasil. Ya, saya lakukan, saudara. Saya pakai minyak yang tanpa alkohol. Ya, tanpa alkohol. Hanya ada ceritanya, jadi kenapa kok tanpa alkohol, saudara? Semua minyak, ya, itu ada cerita sendiri. Ya, saya pakai minyak itu. Nah, Tuhan mengatakan itu, saudara. Tapi minyak itu harus kamu kuduskan di dalam namaku. Nama Yesus Kristus Tuhan. So minyak itu menjadi kudus. Jadi sebut minyak kudus, saudara. Dikuduskan. Benar saya lakukan, sesuai, tidak saya kurangi. Tadi perintah Tuhan sebelah kanan. Harus kanan. Dan ini perintah itu persis saya lakukan, ya persis sampai Tuhan. Sebab kalau sampai saya keluar dari perintah Tuhan dan saya tambahi, saya kurangi, pasti tidak akan ada hasilnya. Demikian juga ini. Ketika mereka disuruhkan masuk kiri, nggak mungkin menangkap ikan. Tapi mereka taat, murid-muridnya. Dan saya taat, ya saya lakukan. Wah, tidak mudah, saudara. Musuh saya sudah bicara dengan pemimpin gereja, tapi kan banyaklah. Bahkan di luar gereja pun, intern maupun ekstern, internal maupun eksternal, saudara. Wah, itu tidak mudah. Tapi saya lakukan. Kalau saya menurut firman Tuhan, saya tahu pasti Tuhan buat berhasil. Haleluya. Saya lakukan, saudara. Saudara bisa melihat sendiri. Apa yang terjadi sampai detik ini? Buku sudah dicetak, tebal, dan terus berjalan terus. Mengenai minyak kudus saya katakan. Segala minyak yang tidak ada alkoholnya, tapi harus kamu kuduskan di dalam namaku, nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sesuai perintahnya, maka Tuhan buat berhasil. Ikan masuk siang-siang. Ke dalam jalannya murid-muridnya itu. Mustahil tak? Demikian ini minyak. Dan selanjutnya saya katakan, minyak sekali-kali jangan dipakai sebagai jimat atau kebutuhan kepentingan yang buruk, yang tidak baik. Sekali-kali jangan. Apalagi dipakai jimat, diberhalakan. Oh jangan, saudara, minyak tetap minyak buatan manusia. Tapi itu loh firman-Nya, saya beritahu, firman-Nya ya dan amin, pasti berhasil. Dia yang memerintahkan, saya lakukan. Saudara, wah Pak Eno nonton sini, nyontoh sono, ada roh ini, roh pendeta ini, roh pendeta ini. Oh enggak, saudara, Tuhan Maha tahu kalau saya nyelewar dari situ, semua tidak akan berhasil. Bertahun-tahun, sudah berapa tahun, saudara? 13 tahun sampai detik ini. Dan Tuhan belum mencabut, kalau sudah cabut saya selesai, saudara. Saya lakukan.
Minyak yang tanpa alkohol, segala minyak, tapi tidak boleh alkoholnya. Yang terpenting adalah harus didoakan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu menjadi minyak kudus. Dan dipakai. Sehingga Roh Kudus yang bekerja. Minyaknya ya minyak. Begitu saudara. Dan dibuktikan. Firman-Nya. Apa yang disampaikan Tuhan. Bisa saudara Tuhan lewat macam-macam ya. Saya beritahu ya, kita peka. Roh Kudus itu bisa bicara lewat hati kita. Ya, ada di dalam pikiran kita. Ada juga lewat telinga. Ya, saya tiga-tiga ini merasakan, menikmati itu semua dan semua dibuatnya berhasil. Saya tinggal saya, bejana tanah liat, debu, nggak ada apa-apanya. Apa yang dibanggakan? Sama semua kita ini, debu, tidak ada apa-apanya. Tapi Dia yang berkuasa berdaulat, Tuhan Yesus Kristus. Nanti sudah naik ke surga saudara. Dia sudah naik ke surga. Rohnya sekarang. Sebagai parakletos saya dan saudara. Ini yang saya banggakan di dalam HDM. Yang saya nomor satukan di HDM. Pekerjaan Bapa di surga. Di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Rohnya sendiri. Itu Roh Kudus dan Roh Allah. Dia ada Roh Tuhan sendiri yang bekerja begitu rupa atas hamba-hambanya yang Tuhan pilih, Tuhan pakai, diurapi, dipakai. Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Itu pelayanan, saya katakan tempoh hari, banyak orang pendeta juga, itu pelayanan impossible, Pak. Memang, tapi bersama dengan dia, dibuat menjadi possible. Fakta berbicara. Saya berbicara fakta, saudara, bukan terjadi sampai sekarang. Urapi. Nanti saudara pakai program. Apa yang sudah butuhkan? Jangan keluar dari firman-Nya Tuhan. Jangan keluar dari firman-Nya Tuhan. Ya, kalau orang bab sekarang firman Tuhan juga bisa bicara lewat nubuat, lewat mimpi, penglihatan, juga pernyataan-pernyataan. Tapi kalau bukan dari Tuhan, nah, salah satu tandanya saja tidak akan berhasil. Anda kata berhasil ya sekali dua kali saja, kayak sugesti gitu loh sudah. Tapi kalau terus berkelanjutan bertahun-tahun, itu dia. Seperti firman Tuhan ini ditulislah berapa ribu tahun yang lalu, terjadi, dicatat. Dan sampai sekarang juga Tuhan sudah berbicara langsung. Tadi dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 25, saudara. Ya, kalau yang ini Yohanes pasal 21, ya, ini sudah terjadi, saudara. Ada kan di sini juga di pasal 21 tercatat apa yang sudah terjadi, tercatat. Ya. Begitu saudara-saudara. Mari, saudara membutuhkan apa? Pelayanan healing and deliverance ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, saya menggunakan minyak, ada firman, ada minyak diurapi, ada doa saya, saudara. Ya, saudara, saya sudah mengurapi di rumah, sudah sejak tahun 2011, saudara. Saya itu sebelumnya saya nggak pernah, loh, saudara. Ya betul, Tuhan mengatakan, saya tidak pernah. Dan tidak ada main contoh-contohan, saudara. Tapi saya langsung diperintah Tuhan, HDM tidak buat main-main loh, saudara. Saya sudah sampaikan ya, kayak apa itu HDM, pelayanan HDM ini. Ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara punya minyak yang tanpa alkohol, belum dikuduskan, saya mau kuduskan lewat YouTube ini. Ya, bawa di tanganmu saudara minyak itu. Bapa yang di surga, dalam namamu, nama Tuhan Yesus Kristus, minyak-minyak yang belum dikuduskan sekarang ini kepada anak-anakmu yang sekarang minyaknya belum dikuduskan, dari tempat ini saya hembuskan kuasa-Mu Tuhan. Jamah minyak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja akan mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, namamu yang ditinggikan, Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara, sebelum kita berdoa, saudara urapi dalam nama Tuhan Yesus. Dari rumah urapi semua boleh. Oh, saya semua loh, saudara. Setiap hari.
Saudara, apa saudara-saudara? Mungkin saudara sakit. Nah, taati firman Tuhan. Kalau sudah disuruh apa-apa itu taati. Jangan maaf ya, jangan balelo, jangan berenggel mesti gitu loh ya. Loh ini sedikit aja ya, bukan apa-apa. Pada awal-awal saya ngelayani saudara, ya, HDM. Ada ceritanya masih, tapi saya tidak cerita itu nanti saudara ya, satu saat. Saya mendapat dalam kesulitan. Terus terang kesulitan keuangan awal-awal tuh. Tahun 2003 saya mulai, kira-kira 2004 atau 2005 ya. Tiba-tiba ketika saya dalam kesulitan itu. Tapi Tuhan Jawari sebelum itu sudah berfirman. Cuma seketika itu juga loh saudara, Tuhan kalau sudah menyampaikan firman-Nya itu luar biasa. Jadi telepon seorang, saya tidak kenal dia. Dia ada gereja lain, saudara. Gereja sendiri saja saya ada banyak yang tidak kenal, saudara. Sampai detik ini ya. Ada sekarang sudah lumayan banyak. Tapi dulu, wah, kan dulu itu dulu dari gereja lain. Ada seorang ibu. Wah, kesulitan saya teratasi. Firman-Nya pasti berhasil. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa. Kalau Tuhan sudah berfirman, firman-Nya pasti berhasil. Saudara, kalau yang sakit-sakit di mana? Saudara di rumah. Ini masuk kemana-mana ya, bukan di Semarang aja, di luar kota Semarang, luar pulau, bahkan sampai di luar negeri yang sakit, mungkin ada di rumah sakit, bahkan di ICU. Dengarkan khotbah saya, dengarkan doa saya, urapi mereka. Bapak, engkau tahu siapa sekarang ini yang mereka sedang mengalami pergumulan kesehatan. Apapun sakitnya, Tuhan saya tidak tahu. Banyak penyakit, dan makin banyak Tuhan, firman-Mu Jawari sudah menyampaikan itu. Ya, ada banyak penyakit. Nah, sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau, karena sudah diurapi, biar Roh Kudus bekerja. Apapun sakitmu, engkau ada di Semarang, di luar Semarang, di luar pulau, di luar negeri, di rumah sakit di ICU. Saya tumpangkan secara roh ini. Allah yang Maha Kudus, hembuskan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya jamah engkau. Lepas segala penyakitmu. Pulih dari penyakitmu. Sembuh dari penyakitmu. Engkau diberikan kesehatan yang baik oleh Roh Tuhan. Puji Tuhan. Apa? Sekarang engkau yang mengalami masalah di tengah-tengah pekerjaanmu, Dia mampu membantumu, membuka jalan, membuka pintu yang sepertinya tertutup akan dibuka. Kalau Dia sudah membuka pintu itu, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Sekarang Bapa, hembuskan ini berkat Tuhan, berkat ilahi, berkat dari surga, berkat double porsi. Bukan saja rohani Tuhan yang sediakan pada saat nanti, tapi sekarang ini dari bumi ini. Berkat-berkat jasmani menghembusi mereka. Sekarang dalam nama Yesus Kristus Tuhan, engkau diberkati pekerjaanmu. Kerja sendiri ikut orang, dibukakan jalan. Baik yang bekerja dalam negeri, baik untuk ekspor, import atau apa saja. Roh-Mu yang bekerja. Bahkan Tuhan mereka memiliki kesulitan keuangan. Aset-aset yang mau dijual sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini aset-asetmu laku. Tuhan bekerja, Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu. Ya Bapa, hamba mohon alirkan berkat-berkat yang luar biasa ini kepada mereka, umat-Mu ini. Mereka yang sudah setia percaya kepada-Mu Tuhan, dan mereka taat
Mereka sudah menabur. Tuhan, biar mereka sekarang menuai. Haleluya, dengan berkat-berkat apa yang sudah mereka tabur. Berkat-berkat baik. Baik mereka memberkati dengan firman. Baik mereka memberkati dengan doa. Baik memberkati mereka dengan dana. Itu taburan mereka. Tuhan, biar mereka menuai sesuai kadarnya masing-masing. Tuhan yang menyediakan, mencukupkan semuanya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dan Tuhan, bagi mereka rumah tangga keluarga yang sedang retak, berantakan, satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati engkau menjadi satu kembali tengah-tengah rumah tangga keluargamu. Engkau yang kandungannya masih tertutup, dibuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau belum punya pasangan hidup, engkau diberikan pasangan hidup dari Tuhan. Dan engkau akan menikmati kemurahan Tuhan. Rohmu yang bekerja Tuhan, kau yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rohmu yang bekerja Tuhan, rohmu yang bekerja, hamba serahkan semua dalam tanganmu. Pelayanan ini Tuhan, biar terus menjadi berkat bagi orang lain. Karena engkau mengatakan, HDM adalah doa rumah segala bangsa, menjadi berkat bagi bangsa, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan yang mengerjakan, roh Tuhan bekerja tanpa batas. Haleluya, puji Tuhan. Hembuskan rohmu Tuhan, hembuskan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali saudara, ya. Haleluya, amin, puji Tuhan.